Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala kulli amrin. Salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah alhamdulillah kita bertemu kembali di majelis ilmu. Semoga Allah selalu mencuahkan ampunan dan rahmat untuk besar serta bermanfaat di dunia dan akhirat. Bahagia walikulnya dari surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka surah An-Nur. Masih ingat sampai ayat berapa ya? Lupa. 63 ya. Sudah belum? Oh 61 berarti sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Amman yujibul mudtarra idza ta'ahu wa yashifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardh. Ailahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Amman, apakah ada seseorang atau siapa yang yujibu memberi ijabah? Memberi ijabah itu berarti mengakses, mengabulkan. Al-Muqtarra berhadap orang yang darurat atau terpaksa, atau di tafsirnya itu disebut al-makrubi, punya kerupukan. Kerupukan itu gak luas seperti rumput, terhimpit. Jadi mutarroh itu asal kata dari dorroh, ikut wazan. Di sini ikut wazan ifta'ana, ta-roro maksudnya gitu. Taknya diganti tok karena ada pendekatan huruf dengan huruf. Jadi ta-tor-ro, ro-nya double untuk tasdid. Taknya tok itu gantian dari tak. Perubahan huruf itu adanya di ilmu shoroh. Kalau nggak ngerti nanti cari di kamusnya dulu. Dengan cari dot tok roh nanti beda mana. Toknya itu bukan tok asli, namanya tok ikut wazan apa pergantian tak ikut wazan ifta. Maknanya mutarroh dero, misalnya dororo, darurat. Darurat itu terpaksa. Terpaksa itu nggak ada jalan keluar kecuali itu. Sehingga di dalam tafsir Jalalainnya al-makrubi alladhi massahu darbu, kerupukan yang mana dia tersentuh atau terjebak dalam keterpaksaan. Seorang yang terjebak dalam keterpaksaan, mana-mana buntu di ruangan nggak bisa keluar kecuali pecah kaca, berarti darurat. Kalau pengen keluar namanya apa, jalur darurat. Ini ada tulisannya jalur darurat. Dalam bahasa Arab bukan darurat, itu darurat. Darurat itu terpaksa. Nah, maka hukum itu
terkadang tidak ideal ketika ketemu orang darurat. Kenapa tidak ideal? Ya harusnya misalkan haram, jadi nggak haram atau jadi halal sebab darurat, namanya terpaksa. Nah, orang yang terpaksa ini sebetulnya kalau mau mendalami bahwa orang terpaksa itu sebetulnya bukan yang hina dalam tahapan tasawuf, bukan hina. Kenapa? Justru doanya ampuh orang darurat. Orang darurat itu doanya ampuh itu mustajab. Orang darurat itu doanya mustajab. Makanya ada orang-orang soleh yang jalur menjadi wali dengan jalur darurat. Darurat maksudnya kalau punya apa-apa itu sering dikasihkan orang supaya dia nggak punya. Kalau punya duit ya dikasihkan orang. Kasih orang itu berarti loman dia. Kalau dalam bahasa pewayangan itu seperti Petro. Petro itu simbolnya kan kantong bolong. Kantong itu saku, bolong itu nggak pernah nyimpen. Jadi kalau punya uang langsung kos. Kalau kita kan bukan kantong bolong rapet, dijahit, perlahan set, kantong bolong. Sehingga ketika dia butuh, ya aku kira di duit itu doanya aku, kayak ada orang yang benar-benar memposisikan diri itu menjadi orang yang mundur kalau di hadapan Allah. Nah, walinya Allah yang model seperti ini sulit banget untuk ditiru. Di dompet ada uang 100.000 saya masih merasa kurang ya. Apalagi los dompetnya kosong gitu. Untuk benar-benar posisi bahwa di dalam dia sadar itu padahal sedang dibacking oleh Allah. Makanya sampai disebut apa yujibul mutor. Tapi darurat harus punya koneksi sama Allah. Kalau tidak punya koneksi sama Allah malah tambah remuk. Udah darurat nggak punya koneksi sama Allah ya. Makanya diikuti kalimat idza da'a. Ketika da'a berdoa sapa mutarra hu imma. Siapa yang mengijabah, mengabulkan doa orang terpaksa ketika doa. Orang kalau terpaksa itu hanya aku. Ya kalau kita ambil contoh misalnya di Al-Quran, Kanjeng Nabi Musa sangat dikepung dikejar Fir'aun karena menghindari supaya tidak terjadi pertumpahan darah antar sesama, menghindar. Ini sifat kasihnya Allah itu selalu menghindar untuk cekcok sebenarnya. Untuk apalagi sampai bertikai mengorbankan manusia dunia. Akhirnya lari di surah sebelumnya. Ketika lari mentok sampai laut, terpaksa kan mundur, musuh maju laut. Saat itu saat nadir, bahasa kita nadir genting sama penting beda. Genting sama penting beda. Kebutuhan manusia itu antara penting dan genting. Ini pasti beda. Yang lebih mendekati darurat ya genting itu. Maka kan ada amalan. Kalau ada kepengen sesuatu yang penting sekian bedanya. Kalau sudah genting repot.
ibarat punya hutang yang nagih sudah bawa pedut di depan rumah. Ya, ibarat punya hutang, sing nagih itu juga pedut. Bahwa bayar apa ini? Itu genting banget. Genting banget. Genting kok penting? Genting banget. Kan Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah mengalami peristiwa seperti ini. Banyak sekali, malah diantaranya adalah yang memicu baginda Nabi untuk hijrah. Karena hijrahnya beliau yang ke Madinah itu nunggu waktu, itu posisi dikepung. Dalamnya beliau dikepung oleh kafir Quraisy. Itu kan bukan penting lagi, genting lah. Karena ada saya baris siapa yang bisa membunuh Kanjeng Nabi saat itu dapat apa? Dapat duit, dapat hadiah, dapat imbalan. Akhirnya banyak yang ikut saya baris. Nah, posisi dikepung ini genting. Akhirnya bagilah turun ayat surah Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Doanya Kanjeng Nabi ayat itu turun itu, sehingga kafir Quraisy yang kepung tadi, wakilah kalau ditafsirkan disepuri tanah, sehingga yang kepung tadi tidak melihat baginda Nabi pergi meninggalkan kediaman. Dan yang dijadikan untuk mengelabui itu adalah menantunya juga sekaligus keponakannya. Siapa? Baginda Sayyidina. Nah, itu posisi genting. Orang itu kadang, ya bukan kadang, umumnya menjadi orang sukses pasti pernah mengalami titik nanti, mengalami titik yang genting tadi. Kalau belum mengalami titik yang genting, ini kesuksesannya kurang apa ya? kurang seneng banget. Kalau sudah ibarat udah berhasil itu ceritanya kurang ada klimaknya. Berarti kalau ada orang punya cerita klimaknya luar biasa seperti itu bukan penderitaan. Itu adalah merupakan cara Allah untuk membimbing atau mendidik hambanya untuk selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Musa pernah ditenadir, Nabi Ibrahim juga pernah ditenadir, dibakar. Nabi Yunus pernah ditenadir, Nabi Ayub pernah ditenadir juga. Coba Nabi Yusuf sama. Terus kita mikir, kalau ditenadirnya berat-berat ya kuat, imannya iman amatir. Kalau titik nantinya berat ya. Tapi Allah sudah mengukur la yukallifu nafsan illa wus'aha. Yakin kalau kita diuji oleh Allah, yakin, seyakin-yakinnya Allah sudah mengukur kualitas kita. Allah sudah mengukur kualitas kita. Jadi pertanyaan ini sebetulnya bukan pertanyaan untuk dijawab, bukan. Pertanyaan untuk menguatkan fakta-fakta yang ada. Pertanyaan yang sifatnya adalah menguatkan fakta-fakta yang ada. Siapa yang menolong, siapa yang mendengarkan, siapa yang mau menemani, siapa yang mau mendekati orang yang terpaksa. Orang yang terpaksa itu jarang ditemani orang. Rata-rata pergi. Benar ya? Ibaratnya Bapak Jurumai Rama kalau nyanyi, teman kalau di meja makan banyak, tapi kalau teman di pintu penjara, artinya dalam suasana banyak duit,
sukses. Oh, aku itu temannya sampai loh kan, bisa gak inget kan? Ngono, bener gak? Aku itu family ini sampai berapa loh, tapi giliran susah, ya karena deket, kayak gak begitu orang kayak gitu. Padahal sekelas mungkin, sepertinya pernah sekolah cuma aku gak begitu dekat sama dia. Itu menunjukkan Allah menginginkan kamu jangan memperhatikan siapa-siapa, perhatikan saya aja. Karena siapa-siapa itu gak akan peduli kepadamu. Yang peduli kepadamu hanya aku yang memilihmu. Bahasa tegasnya gitu loh. Tapi nafsu itu kadang masih ibarat sinyal itu masih kepengennya ke manusia itu. Yang sebetulnya yang benar channel hati kita loh yang masih nyambungnya ke situ. Kalau channelnya sudah tenang, radhiyallahu anhu wa radhiyallahu aman tuh. Jadi yang susah itu membimbing nafsu supaya arah channelnya ke radhiyallahu anhu kan. Kita ini marahnya karena diridhoi Allah itu. Itu sih perlu latihan di situ. Yang umum ya kita ini kepengen diridhoi kanca, diridhoi tangga, diridhoi apa lagi? Keluarga. Ternyata nihilnya apa saat kita nggak siapa-siapa tadi. Itu umum. Itu apa? Sehingga Allah menguatkan bagi kita. Siapa yang mendampingi? Siapa yang hadir untuk menemani kita saat sendiri? Tidak ada kecuali Allah pemilik sejati kita. Makanya kita punya iman itu Masya Allah luar biasa. Kita juga nanti akan mengalami kesendirian itu. Ya, orang tidak merasakan sakitnya kita, tapi kita yang tahu sendiri sakit itu. Disitulah puncaknya kita harus latihan menguatkan bahwa kita ini punya Allah Subhanahu wa taala. Lalu wa yaksifus su'a, wa yaksifu dan membuka sokongan as-su'a keburukan anhu dari man wa an ghairi. Maksudnya menolong membuka akses untuk menemukan solusi. Wa yaksifus su'a, asu keburukan yang dimaksud adalah sesuatu yang menurut manusia itu gak enak. Sesuatu yang menurut manusia gak enak. Ini ada hubungannya dengan rukun iman yang keenam. Qadar-qadarnya Allah min khairihi wa syarrihi. Nah, kita ini ada separuh dan khairi yang kita terima share jarang ya. Jarang kita lulus di ujian yang syar itu. Maksudnya syar itu dalam arti sesuatu yang gak cocok sama nafsu. Mas kembali bahwa sebetulnya sesuatu itu baik. Yang apa gak baik itu karena nafsu. Yang melihat bahwa itu gak baik. Coba kalau itu semuanya kita terima apapun, semua bentuknya apapun yang kita terima itu, kita jangan lihat sesuatunya itu. Maksudnya gak boleh lihat sesuatunya apa, yang dilihat terus apa? Yang dilihat adalah yang memberi sesuatu. Sambel kasih nanti. Kalau yang nyambel bojo kasih kadang pas umumnya kasih bojo kadang tergantung suasana batin. Nyambel kasinan waktu pacaran ya tetap enak ya. Mau kasih, kecuali memang istri itu selalu kasih. Jadi enak gak enak kalau yang kasih bojo tetap enak. Karena yang dilihat bukan sesuatunya yang kasih. Ya sehingga ada lagu gitu ya, yang kalau cubit rata-rata kan sakit. Tapi kalau yang nyebut pacar atau kekasih sakit gak? Ya, tetap sakit jadi. Cuma karena perasaannya seneng yang mengalahkan sakit tadi nggak jadi sakit, malah disuruh yang lama. Kenapa kok bisa rasa itu bisa beda? Cara menghadapi
masih memandang objeknya. Orang lain yang sudah berpengalaman dalam hidup, dalam konteks keimanan, yang dipandang adalah Allah. Itulah yang disebut imannya sudah bersinggasana di dalam hati seseorang. La ilaha illallahnya sudah bersinggasana di hati seseorang. Kalau belum ya objeknya tadi kasih sedikit, yo tambah sedikit, kasih banyak tambah banyak. Apa barangnya sedikit lagi. Beda yang kasih, yang dilihat yang kasih. Pokoknya sampai mengsem tahu lah. Jangan kalau ngasih kata-kata, senyum saja. Oh, udah nyeneng ke hati lo. Berarti coba bagi yang senyum tadi kita senangi. Coba apa kata-kata yang indah, yang romantis tapi lagi gedeg itu, apakah kata-kata indah itu jadi menyenangkan hati? Malah merasa bubar-bubaran. Ya, nggak usah bubar-bubaran. Bukan kata-katanya itu, tapi kata-kata itu muncul dari siapa? Kata-kata yang muncul dari siapa? Tapi siapanya sudah gemantik di dalam hati, menjadi kesenangan hati, masya Allah, indah sekali. Maka yang membuka akses ketika kita mengalami kemacetan hidup, ketika kita mengalami kemacetan berpikir, ketika kita galau dan sebagainya, tiada ada kecuali Allah yang membuka akses. Wa yaj'alukum khulafa'al ardh, wa yaj'alu, dan menjadikan, yang menjadikan adalah man, itu masih ada hubungannya dengan waman amayujibul mutawwal. Kun kepada kalian khulafa'al ardh. Khulafa, maknanya khulafa itu yang memimpin. Ada yang memaknai gantian. Khulafa'al ardh, gunta gantiannya bumi. Pemimpin kan yang menjadi khalifah itu kan gunta ganti kan, nggak akan selamanya gunta ganti. Makanya menghadapi gunta ganti pemimpin itu serasa kagetan. Itu sudah menjadi sunatullah. Ya, nggak terlalu nek seneng, nggak terlalu berlebihan. Kalau nggak seneng ya jangan berlebihan. Juga usah terlalu membanding-bandingkan berlebihan, supaya iman kita aman. Pergantian enak gak enak itu siapa coba ya? Masih tetap Allah kan. Malam ganti siang, siang ganti malam, siapa? Allah. Terang jadi mendung jadi terang. Oh, lalu jenengan bisa mendung ya, kata mendung kan saya ini disuruh kan. Ya, itu maksud kita latih untuk itu tadi, jangan fokus objeknya. Semua objek yang kita lihat, yang kita dengar itu makhluknya begitu pula melihat suasana batin, ekspresi orang itu ya wajar. Kadang ketemu orang kok cemberut, ketemu orang kok sumeh, biasa suasana hati ada beda-beda. Mas Baron ini nggak pernah cemberut, senyum terus gitu. Berarti hatinya lagi senang. Ya, bisa kali. Pernah cemberut gak? Oh, pernah. Berarti manusia beneran. Ailahul ma'allah. Apakah ilahul utawi Tuhan ma'allahi besertanya beserta membersamai Allah? Jawabannya enggak ada. Artinya dari pertanyaan dari awal, dari ayat sebelumnya ini terkait dengan keimanan. Apa kira-kira ada yang bisa mendampingi Allah menjadi Tuhan? Enggak. Apa malah kita ingin menciptakan Tuhan selain Allah? Ada malah lucu mau menciptakan, kita menciptakan. Tapi orang yang mau menggunakan akal dan hati serta komponen yang diberikan oleh Allah untuk memahami itu
Sehingga akhir ayat ini sering ditutup qalilan ma tadzakkar. Qalilan ada ma itu maknanya sedikit banget. Qalilan itu fa'ilun, itu maknanya sudah isim tafdil, sedikit banget, sangat sedikit. Ma tadzakkar, kalian tadakkur. Tadakkur itu mengingat-ingat yang melibatkan pikiran. Makanya iman itu kalau nggak disirami dengan ilmu, nggak tumbuh amal soleh. Ilmu itu bisa tumbuh amal soleh, harus ada tadakkur, tafakur. Tadakkur itu makanya diingat-ingat, direnungi. Jauh ngaji ini ya nggak terus dibaca saja gitu kan, dibaca tok lewat, diterangin pelan-pelan itu supaya akal kita yang dengar itu sambil mencocokkan data yang sudah jenengan terima. Maka walaupun sumber suara ini sama, nanti jenengan akan diberikan rezeki paham yang beda-beda oleh Allah. Kenapa? Karena data awal yang sudah terprogram di pikiran Bapak Ibu ini udah masing-masing, yang disebut profilnya sebelumnya masing-masing gitu. Makanya ilmu itu kalau di Masya Allah biasa ya, ilmu itu benar satu sumber tapi murid-muridnya itu bisa mengembangkan lebih dari itu. Mungkin keterangan saya kurang komplit karena jenengan punya wawasan yang luas, itu malah menambah wawasan jenengan, tambah komplit luar biasa. Kalau jenengan produktif terus ditulis jadi buku, wah, jadi pengalaman yang ilmiah luar biasa. Sarah kitab itu kan orang baca kitab terus disarain lagi. Yang produktif ya Syekh Nawawi, Al-Bantani itu banyak kitab-kitab yang disarahi beliau. Itu berarti wawasannya sangat luar biasa, referensinya jauh, referensinya sangat luar biasa. Sehingga ya benar kita doa itu, kalau kita ini kan tidak hanya Rabbi zidni ilma, ada tambahan warzuqni minta diberi rezeki kefahaman itu kan. Allah memberi rezeki kefahaman pada orang berbeda. Gak mungkin satu kelas itu pinter apa, gak mungkin Pak. Nah kalau mungkin ya gak rakit, ada yang satu. Saya itu dulu sekolah MI itu titik 24, mau pulang bilang sama ibu ya bagus deh 24 itu banyak. Saya ingat ya kok gak marah 24 dulu, itu cara menghibur orang tua supaya gak sinis. Bagus 24, muridnya 29. Saya masih ingat kata-kata itu masih terdiam, sehingga saya menjadi guru pun tidak pernah menghina anak. Coba misalnya orang kelas, saya kesel punya anak kue, misalnya kamu itu delipol ranking 24. Ya Allah, tapi motivasinya apa enggak gitu? Apa-apa 24 itu seperti orang 29. Karena muridnya saya itu 29. Saya yakin kalau muridnya 50, yang penting jangan 50. Balik ke indah banget rasa itu indah banget. Ya kembali bahwa satu objek atau objek yang sama akan mempunyai kepahaman yang berbeda. Itulah disebut rizki kefahaman. Rabbi zidni ilma warzuqni. Ya, saya kalau ngaji juga untuk ya Allah ya alim ya fatah, alimna ma jahilna min hikmatika wa ja'alna min ibadika sholihin. Atau Allah warzuqna fahman nabiyyin. Ya Allah berilah rezeki kepahamannya para nabi, wa hifdzal mursalin, dan hafalannya para rasul. Jadi itu mana mantap, itu mana santri Pak. Allah warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin.
coba saya udah ajarkan dari dulu nyantri, mau dijajah kiai, wacah terus. Ilham malikatul muqarrabin itu penting. Apa pentingnya? Ya kadang ini kita dibimbing hati nurani kita, ini benar, ini salah, ini lanjut, ini enggak, itu penting. Kecuali kita punya guru yang punya kelebihan mukasyafah atau nurul basyirah. Ini jangan terusin. Ini, nah itu bagus. Kalau enggak ya kita ngadarin istiqoroh. Ya. Nah, maka manusia yang diberi rezeki oleh Allah untuk mentadaburi zikir itu tidak hanya menyebutnya atau menyebut dengan lisan. Zikir itu banyak jenisnya. Kalau menyebut dengan lisan itu zikir bilisan. Tapi zikir bilisan yang penting, Pak. Kenapa? Karena akan menghantarkan pikiran dan hati. Kecuali pikiran dan hati ini memang konsep tidak connect. Contoh, kalau kita ini biasanya ya, kalau lagi iseng sendiri terus takut, biasanya untuk menghibur supaya nggak takut, pasti kan perlu yang dipikirkan, perlu yang dilisankan, benar nggak? Saat takut itu terus tiba-tiba tuyul, malah kaget atau duit gitu misalnya, ini malah kaget. Lagi takut-takutnya kok ada duit jatuh dari atap, sendiri loh, jenengan seneng apa kabur? Ya jujur nih. Dan di rumah sendiri, ibu-ibu misalnya suami dengan pas lagi pergi, terus nggak ada orang. Malam kondisi hujan campur petir, misalnya ya ini lah serem kan ya, mati lampu lagi. Karena rasa takut itu, karena sering ingat duit, muncul kalimat duit jatuh, sakit, mesti mikir ini duit tenang, apa malah tambah gendul. Saya pegang nanti malah orang tingis, ya hanya pancingan supaya diikuti, ternyata enggak. Saya benar langsung kita ini misalnya sholat, ya latih, uang satu kebok, mikirnya apa? Diambil orang, dan tidak diambil kok duit. Kalau diambil jangan-jangan ini pancingan itu ya. Karena apa? Sesuatu yang datang ini logikanya tidak nyambung. Kecuali jenengan punya akses sebelumnya, punya koneksi sama ketua jin yang sana misalnya. Ketua jin yang sana siapa namanya? Nanti saya tanyakan Mas Darul. Ada ketuanya, ada ketua RT-nya juga ada Pak. Jadi Pak TKI ya, misalnya itu, oh berarti yang nganterin jelas. Tidak. Makanya tadabbur itu penting. Karena apa? Tadabbur itu akan mempola pikiran, akan mempola hati juga. Sehingga orang itu harus punya ya kalau kita kan doa, sebutan lain sugesti atau afirmasi lah ya. Kalau kita afirmasi dari pagi bangun tidur itu kok gak enak, mesti gak enak terus. Karena akal itu akan mengakses yang gak enak itu. Makanya afirmasi atau suara hati harus dibimbing dengan yang enak-enak. Dengan yang enak-enak itu harus dilatih, Pak. Jadi namanya tadabbur. Sebutan atau tadabbur dengan lisan atau pikiran atau hati itu harus yang positif supaya yang menarik atau yang memancarkan di sekitar kita pun positif. Ini sebutannya positive thinking. Nah, saya sering menyampaikan dengan makna pikiran atau pikiran, ucapan dan hati
itu akan menjadi komponen seseorang untuk bisa mengakses jaringan di luar diri kita. Ibarat jaringan punya televisi, di on kan channelnya yang dipilih mana, akan muncul siaran itu. Hati, pikiran, lisan, kok onnya sama, Allah, 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 aksesnya juga begitu. Tapi kalau channelnya udah buat nolongsor, ya itu orang mau gak enak, itu benar-benar itu. Yes, semoga cara memahaminya silakan. Tuh tadakur, makanya tadakur itu fadzakir inna fa'ati dzikra. Dan itu di sini qalilan, sedikit. Makanya kalau kayak jadi orang hebat, jadi orang yang sedikit lah. Ini resanya Gus Dur. Resanya Gus Dur itu jadi orang yang sedikit dalam arti yang gak umum orang, tapi namanya gak umum itu kan merasa sendiri ya. Saya contohkan ini biar masuk lagi. Kadang kita ini pengen belajar jadi orang sabar, bener gak? Pengen jadi orang sabar, bener ya? Tapi ternyata setelahnya sekian kita belajar menjadi orang sabar, terus kita itu sudah mulai sabar. Di kanan kiri kita malah gak ada orang sabar. Aku kan kabel loh. Aku sudah sabar-sabari lagi gitu. Saya sudah sabar-sabari kok masih ada yang apa? Pernah merasa gitu nggak kira? Pernah ya? Aku sudah sabar-sabar kamu dulu, mulai dari perkenal pertama sampai punya anak 3 ini sudah sabar. Misalnya dia, kok masih diterusin? Nah misalnya, ini, misalnya kita ini sedang gak usah membalik. Jogging pagi-pagi orang 5 orang di menit yang 5 kira-kira berjalannya masih bareng apa sudah mulai ada yang nyalip, ada yang geser kira-kira gitu. Semakin menit berikutnya saya yakin masing-masing. Kenapa masing-masing? Yang lain gayanya sudah gak kuat. Kalau ternyata 5 orang itu tinggal jenengan sendiri yang di depan, bukan cuma orang ini. Kalau kita menunggu berarti kita memang berarti. Maka kalau kita ini pengen belajar sabar, kemudian kanan kiri kita kok nggak sabar, pastikan jenengan menang. Kalau tidak mau balik lagi, tapi kalau mau balik lagi, ya itu tadi sudah saya sabar-sabar, malah akan menisan. Itu berarti belajar sabarnya, merasa sudah sendiri sabar tadi, balik lagi dia padahal dengan itu sudah putaran yang sekian kali untuk melatih sabar itu. Begitu pula syukur dan lain sebagainya. Syukur juga sabar, syukur istiqomah. Ngajak istiqomah kok angel. Mulai misalnya ternyata tidak jenengan tok yang istiqomah. Terus jenengan malah ngomel, ngajak istiqomah kok. Padahal jenengan ini sedang menuju paling depan untuk menuju itu. Nah, itu sedikit. Banyak apa sedikit? Nah, kalau lomba maraton terus semuanya menang terus gimana? Mesti kan ada yang satu menang, yang lain ketinggalan. Semakin jenengan bisa meninggalkan teman-teman peserta yang lain, jenengan juga. Benar nggak? Tapi loh, aku sudah 3 putaran kok ada temannya ini gitu, udah sampai di sini. Udah ini. Nih, satu ayat luar biasa. Ya kita mudah-mudahan di antara yang dipilih oleh Allah untuk selalu tafakur dan tadakur, yang sehingga memahami apa yang menjadi kewajiban kita untuk beriman kepada Allah di bumi ini supaya kita menjadi orang yang selamat dan bahagia dunia akhirat. Amin. Kemudian Bapak Masyarakat Sayyidina Muhammad Abdul Allah bersunnah fahman Nabi Muhammad Mursalin wa ila al-walikatul muqarrabin Allah wa ftah lana wa rahmatika wa ansur alaina wa rahmatika ya rahman
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil